Halo, selamat sore. Bagaimana kabar Anda di puasa sore hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Terima kasih masih pantengin di channel saya Yudira Pasada Lubis di program Ngabuburit bareng Bang Uco. Nah, ini sudah episode keempat dan kita masih berkendara dengan Honda EDV 160. Yuk, kita hidupkan dulu. Mau kemana sore hari ini? Ya, udah hidup. Kita siap-siap dan berangkat. Di sore hari ini saya akan mengajak Anda melihat-lihat tawon dan madu. Sore hari ini kita akan silaturahmi ke tempat Pak Herman atau yang lebih akrab dipanggil Takur. Nah, beliau salah satu sohib saya. Di tahun 2005 kita ridingan antar kota, antar provinsi, dan antar pulau. Nah, kali ini kita akan lebih banyak ngobrol soal edukasi madu ya. Ini kita sudah hampir sampai di rumahnya di daerah Kebun Kopi. Yuk, ikutin terus video ini. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Siap. Ayo gimana Mas? Ya, oke. Halo, selamat sore. Ngabuburit sore hari ini kita silaturahmi ke Akdan Madu, punyanya Pak Takur. Mulai famous 2005, panggil aja Takur. Nah, kita sapa dulu Pak. Selamat sore. Sore. Ya, terkenalnya dengan touring terjauh. Gokil. Galau. Nah, semakin kesini saya melihat bisnis madunya di brand Akdan Madu itu luar biasa, dan yang paling istimewanya adalah edukasi 100% madu murni. Ya. Nah, bisa kita ceritakan dulu nih tentang Akdan Madu nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Saputra, dipanggil dengan Takur, ownernya dari Akdan Madu. Karena mulainya ada brand Akdan ini, artinya itu saya ngambil nama dari nama Islam, artinya itu sahabat. Jadi Sahabat. saya mau pembeli ini bukan sebagai hanya batas beli udah selesai gitu. Saya mau hubungannya kita panjang, Continue sahabat, ya, Pak, ya? continue. Di samping itu juga madunya ini utamanya saya untuk orang tua saya, karena orang tua saya itu sakit kanker sumsum tulang belakang. Jadi disarankan dokter rutin tidak boleh putus itu seperti konsumsi madu. Udah itu jambu merah sama kurma. Oh, berarti ini untuk kemurnian dipakai Ya. sendiri ya awal mulanya. Ha? Makanya karena saya beli, hati terdetak, ada sedikit keraguan, jadi saya terjun ke organisasi klub madu. Di situ saya belajar cara membedakan mana yang madu murni dan madu SOS. SOS itu sirupan oplosan sintetis. Oke, berarti ada dua jenis, madu murni sama SOS. SOS. Oke. Nah, ini Pak, kalau awal mulai itu saya agak kaget nih, kok hitam gitu kan. Ini dari lebahnya atau dari pakannya ini? Ini dari pakannya. Kalau di sini kan kita namanya itu, kalau di istilah di lebah itu namanya nektar. Nektar itu kembang-kembang yang mekar hidup di hutan, gitu. Jadi kebetulan ini di daerah tanah yang gambut. Tanah gambut. Iya. Oke. Ada berapa jenis lebah yang penghasil madu di Akdan Madu ini? Kita ada dua jenis lebah, satu lebah yang menyengat, satu lebah tidak menyengat. Yang tidak menyengat ada di rumah. Wah, nanti kita take nih ya. Seru. Seru. Dan yang hitam ini lebah yang menyengat. Jenisnya apa aja Pak? Ya, Bisa di lebah menyengat itu ada, setahu saya itu ada 4. 4. Lebah melipera, lebah cerana, lebah dorsata. Dorsata. Iya, satunya lagi apa ya? Oh, satu lagi
lebah yang tidak menyengat, namanya trigona. Trigona. Nah, ini Pak boleh tahu nih, dalam produksi satu bulan ya, satu bulannya ada berapa kali panen? Kita kalau untuk siklusnya itu panas ya, itu per 15 hari. Harus panas ya? Panas. Oke. Karena kalau saya pribadi, kalau kondisi pas 15 hari masuk siklus panen, itu hujan kita nggak panen. Kenapa tuh Pak? Karena saya menjaga untuk kualitas kemurnian dari madunya dan rasanya. Oke. Itu yang kita jaga. Pangsa pasar udah kemana aja nih Pak bisikin? Pangsa pasar, alhamdulillah untuk kota Jambi sudah, untuk tetangga sebelah seperti Pulau Jawa itu alhamdulillah rutin. Pak, nanti bisa di-spill jenis-jenis produknya. Terus ini saya pernah bareng-bareng kita kolaborasi, jadi kita berbagi madu gratis ya. Iya. Buat masyarakat. Nah, apa yang menjadi targetnya itu dari teman-teman pengusaha madu? Kita di sini bersosialisasi, kita gabung di ILMI, Inspirator Lebah Madu Indonesia. Kita mau mengenalkan masyarakat yang bagus untuk dikonsumsi. Nah, gitu, Pak. edukasi simpel yang membedakan antara murni atau enggaknya gimana nih Pak? Ini kebetulan kita ada contohnya. Oke, siap. Ntar saya balik kamera dulu ya. Nah, bisa Kalau diedukasi nih Pak. Ini kita melihat sekilas warnanya memang sama hitam, ya kan? Dan ini ada juga warnanya. Nah, kalau dari organisasi itu kita dari teksturnya dulu kita lihat, kita goyang, ya kan? Lalu kita cium aromanya, ya kan? Tuh. Jangan dilihat dari warna bentuknya. Apakah lebih kental atau gimana Pak? Kalau ini lebih encer. Lebih encer. Ini SOS ya? Ini SOS. Lebih encer, baunya bukan bau dari hutan. Bunga apa? Dari nektar-nektar hutan tuh nggak ada baunya. Oh, ada bau khas kalau nektar Pak ya? Ya, ada bau khas. Nah, kalau yang ini? Ini pusing baunya. Langsung ini ya ke detect ya, Iya. bikin pusing. Oke. Gitu. Berarti tekstur Aroma dan rasa. untuk membedakan antara yang SOS dan yang murni. Oke. Jadi kalau kita setiap panen itu kita wajib memvideokan. Dan kita sebelum panen kita biar tahu dulu, oh begini loh rasanya. Oke. Gitu. Nah, kalau yang produknya balik ke Akdan Madu sendiri itu apa aja yang diredikan sama Akdan Madu? Kita alhamdulillah di sini ada madu carpa dan di depan situ ada madu trigona. Dan madu ini bisa dikepoin di mana? Bisa hubungi kita di WA. Catat ya, 0823 7485. Satu kali lagi, 7485. Oke. FB-nya Ahdan Madu, IG-nya Ahdan Madu, TikTok Ahdan Madu. Oke, siap. Itu ring lagi nggak? Aduh, kangen dong. Tapi sudah ada buntut, deket aja. Oh, ya deket-deket aja jadi. Tapi kalau Oh iya, ini sekarang permasalahan pinggang. Kita ke Trigona ya? Boleh, boleh. Oke, yuk bareng-bareng situ. Wah, sama ibu nih. Halo, selamat sore. Salam. Nah, ini yang mana dulu nih Pak? nih, nih. Namanya lebah trigona. Iko ukurannya kecil-kecil. Dia tidak menyengat, dia jalan ke rambut. Dia bentuknya kalau yang ini namanya ya seperti lalat hitam kecil-kecil. Dia suka, kalau kata orang tuh lebah congean yang ada di sering di kuping gitu kan, masuk kuping, yang ada di jendela, di sela-sela pintu. Ah ini nih. Ini pelakunya. Mellifera cerana itu tidak bisa dibudidaya di rumah karena Oke. itu jenis lebah yang menyengat.
Oh, Payah. payah ya. Pertama kali ini nggak takut disengat, Bu? Takut. Awalnya takut, cuma kan udah diedukasi sama suami, karena kan suami juga ikut diklat dan sebagainya, jadi ya akhirnya terbiasa. Jadi Terbiasa. kita juga kalaupun mau panen, kita pakai APD, alat pelindung diri. Oke. Karena kan memang tidak menyengat, cuma kan kalau mereka nyerbu barengan kan lumayan kan, kalau kayak digigit semut lah gitu kan. Jadi kita kalau panen pun juga kita pakai alat pelindung diri sendiri. Apa yang sendiri? Agresif nggak, Pak? Seperti kita, kalau kita diganggu dia marah. Oke. Ya kan, makanya kalau ibaratnya kita mau berkunjung tuh jangan lupa bilang assalamualaikum. Dia Oke. nggak marah. Siap. Ini kemarin perasaan pas pertama satu koloni ya, satu koloni. Ya, Nah, sekarang ada berapa nih, Pak? ini jadi hilap ada 7. 7. Ada 7. Agak hilap. Nah, untuk Nyonya nggak tahu. oh siap. Gimana nih, Bu? Gimana? Karena butuh ACC. Iya, butuh ACC. Nah, untuk karakter rasa madunya ini gimana nih, Bu? Kalau karakter madu ini tergantung makanan. Karena Iya, kan kalau kayak madu mellifera itu kan dia kan di hutan akasia makanannya homogen sejenis. Tapi kalau madu yang di rumah Trigona ini dia kan makan nektar bunga yang ada di sekitar. Oke. Jadi kita kan kalau di rumah-rumah itu kan tidak hanya satu tanaman ya, jadi Iya, homogen ya, beda. Di kayak gini kan ada bunga AMP. air mata pengantin. Nah Oh, ini ini. Namanya air mata pengantin. Ini. paling suka nih. Nah, paling suka. Terus ini kan ada buah apa putsa. Nah, kalau yang lebah kayak gini dia hobi dengan makanan nektar-nektar bunga yang bergetah, buah-buah yang bergetah seperti apa putsa. Di depan kan ada batang buah seri ya, kalau teman dulu bilang bunga air mata pengantin, itu juga ada bunga zaitun, apa buah zaitun, Ada ini kembang santos, santos, Iya. ada kates, ada pepaya, pepaya. ada telang. Nah, Ah. jadi memang bercampur dari semua beberapa jenis tumbuhan di nektar itu, jadi rasanya pun juga campur. Campur ya. Nah, lebih dominan kalau untuk yang kami pernah di rumah, ini rasanya lebih ke agak asam seger. Asam seger. Jadi kalau misalnya dia nggak masalah sih, kalau mau heterogen pun juga nggak masalah. Misalnya kita pernah berkunjung ke farmnya Doa Ibu di Palembang. Itu dia punya kebun durian ya. Ya. Jadi memang yang dihasilkan oleh madu yang dihasilkan oleh lebah Trigona ini itu rasanya memang mirip durian. Rasa durian karena anu. mirip durian. Terus juga kita dicicipin yang kebun duku. Yang manisnya pun juga kayak Kayak manis duku. duku. Oke. Jadi tergantung sebenarnya lebah ini tergantung pakannya. Kalau nektarnya itu sejenis, ya rasanya pasti lebih dominan dengan yang ditanam. Oke. Kalau bercampur, ya rasanya tadi ya malam itu tadi cuma tetap segar. Oh, ini panennya berapa lama? Jadi kita juga ngikutin metode yang mellifera. Oke. Pertama awalnya kita ikutin metode yang 2 minggu, 2 minggu sekali atau 1 bulan 2 kali. Ternyata setelah kita lihat, karena ini kan lebahnya kecil-kecil ya Siap. Pak ya, jadi makannya pun juga terbatas. Beda dengan yang mellifera. Mellifera itu kan memang lebahnya besar, jadi daya tampungnya pun juga banyak ya. Oke. Jadi sehingga itu kita coba per 2 minggu ternyata belum penuh. Jadi setelah kami amati, lebih kurang paling cepatnya itu 1 bulan. 1 bulan. Ya, beda. Baru maksimal ya, Bu ya. Baru maksimal. Nah, ini kapasitasnya pasti beda ya, Pak? Beda. Beda. sekali. Oke. Nah, Kalau kapasitas maksudnya hasil panen. Hasil panen ya, ha. Kalau hasil panen yang Trigona ini dia bisa lebih rendah itu sepertiga dari hasil inilah. Dari hasil mellifera. Mellifera. Ya. Oke. Soalnya perbandingannya 1 kilo mellifera ini mungkin bisa satu koloni ini dia menghasilkan cuma 250 Gram. Ini untuk dikonsumsi sendiri atau dijual? sendiri, tapi karena sudah ada yang Banyak nyicip, kue. kan kita kan kalau yang kayak gini kan kita kan suka nyicipin teman yang namanya kita Oke, kan oke. edukasi ya Pak ya. Siap. Jadi kita cicipin nggak banyak sih memang, kadang 1 sendok. Jadi ada teman yang memang tertarik dengan rasa ini dan memang jadi pelanggan setianya Ahdan Madu khusus nungguin yang ini aja. Oh, berarti masuk waiting list ya. Waiting list.
Luar biasa adat madu ini. Jadi kalau pas saat panen nanti kita berkabar. Ah. Kita mau panen trigona nih, dan kita live. Oke. Jadi situ kita benar-benar Transparan ya. transparan. Hasil Ah. panen jumlahnya sekian, ini sekian. Nah, itulah ini yang sudah waiting list, ini belum. Oke. Insya Allah mau buka edukasi untuk lebah. Oke. Sama untuk pelajar ya. Pelajar. Artisnya. Karena kita kalau mau edukasi kalau sudah besar ini mungkin ya, kalau untuk dewasa beda dengan anak-anak. Kalau anak-anak udah ditanamin dari kecil, nanti dia akan berkesan dan akan dipraktekin ke depannya.